Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimitri. Pada hari ini saya akan menjelaskan mekanisme impuls melalui sel saraf. Jadi, pertama-tama, impuls saraf atau rangsang saraf itu adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Jika sebuah saraf tidak menghantarkan impuls, maka serabut saraf tersebut dalam keadaan istirahat. Sifat sel saraf adalah pada permukaan bagian luar sel bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Jika sel saraf mendapat rangsangan, maka akan terjadi perubahan muatan pada kedua permukaan sel saraf tersebut. Permukaan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam sel bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Pengiriman atau pengantaran impuls baik rangsangan maupun tanggapan yang melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada saat sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Potensial listrik ketika sel saraf dalam kondisi istirahat disebut potensial istirahat. Dan ketika sedang aktif, kutub positif berada di bagian dalam dan kutub negatif berada di bagian luar. Potensial listrik ketika sel saraf sedang aktif disebut potensial aktif. Rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya perubahan kutub potensial listrik sesaat. Perubahan potensial atau disebut depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Depolarisasi menyebabkan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam selnya bermuatan positif. Antara daerah yang mengalami depolarisasi dengan daerah yang mengalami polarisasi timbul aliran listrik ini disebut arus lokal. Adanya arus lokal ini mengakibatkan depolarisasi di daerah sebelahnya, kemudian diikuti arus lokal dan depolarisasi di daerah sebelahnya lagi. Demikian seterusnya. Depolarisasi ini akan menjalar dan merambat di sepanjang serabut saraf. Hal ini disebut impuls saraf. Kecepatan perjalanan gelombang ini menyebabkan perbedaan potensi bervariasi antara 1 sampai 120 meter per detik. Kecepatan hantaran ini tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung mielin. Ketika impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan potensial yang kembali seperti potensial semula, yaitu potensial istirahat. Agar dapat berfungsi kembali, maka dibutuhkan waktu antara 1/500 sampai 1/100 detik. Energi yang digunakan dalam proses pengiriman rangsang berasal dari hasil pernapasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf. Rangsangan atau stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang batas atau threshold tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Namun, jika kekuatan impuls di atas ambang, maka impuls akan dilewatkan atau sampai ke ujung akson. Rangsangan atau stimulasi yang kuat dapat menghasilkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode waktu tertentu daripada stimulasi yang lemah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.